الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الآسرة عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال من استقى إلى الجنة سرى إلى الخيرات أي أسرع الذهاب إليها. ومن استقى أي حذر من النار انتهى عن الشهوات أي امتنع عن اتباع حركة النفس. ومن تيقن بالموت إن هدامت عليه اللذات أي بالدال المهملة فانيت أو بذال معزمة انقطعت. ومن عرف الدنيا حانت عليه musibati. Semalam itu kita menceritakan 4 macam. Yang zahirnya itu adalah fadilah dan yang batinnya adalah itu fardu. Yang pertama semalam itu zahirnya fadilah itu adalah yaitu apa zahirnya fadilah itu semalam itu? Mukhalatul lissalihin, bergaul dengan orang yang saleh, tapi fardu hukumnya mengikuti amal mereka, perbuatan mereka hukumnya fardu. Jadi kita bergaul dengan orang saleh itu adalah satu keutamaan. Secara zahirnya utama kita kalau ikut orang-orang saleh, 4 bergaul dengan mereka. Tapi mengikuti mereka itu lebih utama. Jadi sidin wajib hukumnya, fardu hukumnya mengikuti amal salehnya. Nah, itu. Yang kedua semalam itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah satu anugerah fadilah terhadap kita, tapi mengamalkan isi di dalamnya adalah hukumnya fardu. Yang ketiga semalam itu adalah kita itu apa namanya? Yang ketiga itu ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah secara zahir adalah satu keutamaan, tetapi kewajiban bagi kita adalah mempersiapkan diri kita untuk masuk ke kubur itu. Itu yang ketiga semalam itu. Jadi kada depan orang ni kada masuk kubur lah. Ini yang terdahulu pada mayat itu tuh kan gali kubur. Tuh terdahulu tuh masuk pada kubur aja. Karena siapa masuk ke aku dulu ya. Ini dulu lah. Kayaknya tukang gali kuburnya. Tapi kita ini aneh juga lah. Kalau di kuburan tuh orang menggali kubur kan sambil bergegayaan jeleknya lah. Orang harusnya jarah kubur itu mengingat mati, supaya ingat mati itu lah, supaya ingat mati. Oh aku nih kayak ini kena, ini kan ada yang dibawa. Tapi kira-kira ingat aja bang lah, ingat aja lah, ingat aja insya Allah tuh ingat aja. Yang alih ini kada ingat. Kita ini kadang-kadang kalau ampun maaf lah, kadang-kadang kita mengantar orang ke kubur itu lah asik menenawakan dia, apalagi mayat itu lucu waktu hidupnya, mengisah kenangan sidinnya nung lucu-lucunya itu lah. Itu dengan sidin galagakan tertawa di kuburan itu. Kita lah kadang-kadang kita tuh seperti itu. Maka ada dalam satu hadis itu disebutkan lah, ini perhatian bagi kita lah. Orang yang duduk di atangan kubur, tahu lah pian atangan kubur, tahu lah. Atang kubur itu tahu lah pian. Kalau orang Banjar tuh atang tuh bisa juga dapur artinya. Itu atang juga kalau orang Kalua ya lah. Atangnya. Di mana jadi atangnya? Itu berarti kan di dapur tuh orang Kalua biasanya. Atang kubur tuh ini apanya itu namanya? Iya, duduk situ, Bang. Duduk di kuburan itu nah ada apanya namanya kita nyambat. Orang kita nyambat atangan.
Itu nang anda kubur di atasnya tuh apa ngarannya? Ada nisannya tuh nah. Nang kayu kita di sini nang kayu nah ada. Nisan. Lain nisannya. Tambak. Nah, oh iya tambak. Nah, wadah kami tambak tuh penuh ikan, Bang. Tambaknya tuh nah. Tambaknya orang sini nyebut tambak lah. Ujar Nabi duduk di tambaknya itu nah, di atas kuburan yang itu tambaknya itu lebih baik awak ikam itu bahasanya itu dilumuri dengan apa namanya, dicurahi lawan aspal nang panas sampai kelihatan tulang kan. Ya Nabi. Nah itulah orang baca itulah. Jadi kita itu dudukan di situ gelagakan ngaranya Udin ya. Nah membaca ingaran orang di kuburan itulah, membaca ingarannya itu nah, itu mewarisi orang itu pelupa. Jadi tujuh benar Utoy bin Udin. Nah ini Udin bin Utoy. Nah ini kita bulik-bulik ya kawan, siapa kayaknya nih ya. Ini masalah kan itu lah. Kita di kuburan tuh macam-macam. Nah membaca itu termasuk orang itu akan mudah dihilangkan ingatannya. Nah itu mudah dihilangkan. Jadi kalau usah dibaca ingarannya itu. Yang kedua biasanya dikubur itu, yang pun maaf dengan bahan pian seberataan. Menyakawa jangan kuburan itu ditulisi situ nang innalillah wa inna ilaihi rajiun tuh jadi usah menukar. Yang tulisannya innalillah wa inna ilaihi rajiun ada kan di atangannya tuh, di tambaknya tadi bertulisan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa jadi kada boleh? Kalau ada nan duduk keduduki Quran tuh Quran. Yang kedua kena bila inya itu misalnya ada ayam behira dihirai Quran, tahirai Quran, atau najis lalu terpercikan najis ayat Al-Quran itu karena najis hukumnya haram. Siapa nama nanggung dosanya tuh kita, nama nanggung dosanya itu. Guru ini melemahkan semangat ulun ya, maka ulun ini tukang ulah anang tambak ini ya. Jangan tulisannya itu lagi, biar kada usah tulisannya la ilaha illallah itu kada usah juga. Ta'ziman bi kalimat itu, dengan kalimat itulah kalimat tauhid itu kada usah gin. Kada usah nama tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kada usah. Ada guru melihat dia tulisannya panjang bahasa Arab, biar kada mengerti al bahasanya. Di orang tuh panjang bahasa Arab tuh nah inna apanya tuh telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya si tapi bahasa Arab mau wafat tanggal ini tanggal tapi bahasa Arab kan di orang. Ada kitanya disar kada paham tulino bahasa Al-Qur'an yang ditulis. Tuh kada boleh. Haram kena ada orang dedok japainya tuh nabilanya kada baudu hukumnya haram menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Banyak pura di setiran mobil aja yalah, setiran mobil bismillahirrahmanirrahim, ada bauduan kada japai bismillah itu Al-Quran. Haramkah kita menyentuhnya? Bismillah itu haram hukumnya tadi itu tanpa wudu. Menyentuh Al-Quran tanpa wudu hukumnya haram. Menghinakan Al-Quran, mengotori Al-Quran, maka hukumnya haram hukumnya. Ini mayat ditulisi lawan sepidul, hibak muhas mayat lawan sepidul, maka permanen pulang tulisannya. Nah itu permanen, kada kelihatan lagi hidungnya aja yang kelihatan. Misalnya haram lah hukumnya haram. Adalah yang membolehkan, boleh kita menulisnya itu dengan ayat Al-Quran boleh, tapi menulisnya itu dengan minyak harum boleh. Kan ini habis itu luntur hilang, kada apa-apa yang tulisi mayat itu. Di kainnya biar tulisi, ada kan disuruh orang menulis, ada bacaannya tulisannya itu kalimat yang kita tulis di mayat itu. Misalnya menulis inna anzalna, ada apa-apa ditulis di situ. Tapi menulisnya itu dengan minyak atau dengan minyak harum tadi itu, karena itu mudah lunturnya, hilangnya. Kalau sepidul permanen warna-warni pulang. Jadi jarsidin jarah kubur zahirnya adalah fadilah. Sedangkan kita itu menyiapkan diri kita untuk kita bersiap-siap masuk ke dalam kubur tadi adalah hukumnya wajib. Yang keempat yaitu menghilangi orang garing, itu adalah keutamaan zahirnya. Jadi kalau orang garing kita hilangi, itu bagus hukumnya supaya ingat. Nah adalah kadang menghilangi orang garing bawa mitiran kawan. Ingat benar kalau di pondok tuh biar kalau garing pina 2-3 hari kawan tuh bersiap-siap tuh dah ya kawan, bujur-bujur ikan berabah. Kenapa ya buat tali rapia kawan, ukurnya itu kawan buat gas langsung kawan, langsung diukur oleh kawan ya pak, lihat ukurin nah semitir 80 nya
Semitir mendengar semitir 80 tuh kada mau ukur baju ini. Itu mau ukur nang kain kapan. Kalau di pondok tuh begaya sadang biar. Kalau di pesantren ini luar biasa kawan begaya itu. Kita bila pindah kada kau bangun bacakan buahnya Yasin tuh. Itu kawan, tapi sigar bang lah, sigar. Kalau mengisahkan di pondok tuh luar biasa. Kawan ini bila pengguring diangkat lawan titilamnya. Kita nih pengguring lah, digarak ngali mana digarak. Tengah malam tuh diangkat kawan tilam tuh ba-4 mangenda, angkat keluar. Keluar pada asrama diangkat itu. Jadi subuhnya cepat bangun, bingungnya. Anu apa artinya? Kenapa di luar? Apalagi pun halaman parak langsung turun biar langsung dihandak di halaman depan. Jadi buahnya kami gin guringan juga, cuma jin mungkin tahu buahnya ikam ini pengguring, jadi diangkatnya keluar. Jadi ampihnya jadi pengguring. Maksudnya tuh kayak itu, maksud tujuannya itulah supaya kawan ini jangan pengguring. Luar biasa. Tapi hari itu kalau begayaan di pondok nang baru mondok malah. Tapi alhamdulillah kalau orang mondok itu jarang bakalahian. Menyesa kamar tuh akrab, jarang bakalahian. Biar hendak kayak apa aja begayanya, ada bapak, ada jadi masalah. Jadi masalah ini kawan ini kada menggayai orang mau, inya nang kada mau digayai. Itu banget kita ini susahnya. Yang berat itu biasanya lah. Itu. Wal iyadul maridi fadilatun wa ittikhadul wasiyah faridatun. Ingatakanlah kita itu kalau mengilangi orang garing itu hukumnya adalah keutamaan. Tetapi kita itu melaksanakan wasiahnya tuh itu wajib hukumnya fardu. Makanya orang yang meninggal adalah kewajibannya apa? Dimandikan, yalah, disalatkan, dikapankan, dikuburkan. Ini kalau mayitnya normal. Normal itu maksudnya kalau inya tuh keluar misalnya bayi itu keluarlah. Pas keluar itu melihat dunia takajud matinya. Itu normal 4 tuh kewajiban pian. Pahamlah. Maka ada berdosa lagi guru aja. Bila nya normal takut ciak tuh keluarnya tuh matinya. Itu normal 4 itu kewajibannya lah, kewajibannya. Amunnya keluar sudah matinya keluar. Itu kada perlu disembahyangkan walaupun ada kaul yang mengatakan disembahyangkan. Jadi itu dimandikan, dikapankan, dikuburkan saja. Kalaunya keluarnya itu kada takut kalau mati langsung. Walaupun ada satu kaul mengatakan itu tetap disolatkan. Amunnya berbentuk gumpalan darah aja. Gumpalan darah itu 2 aja kewajibannya. Dibungkus, dikuburkan sudah. Dibungkus, dikuburkan. Bayi yang di bawah 5 bulan keguguran kita itu kada berbentuk manusia, kada berbentuk. Bilanya berbentuk manusia itu 3 kewajibannya. Bilanya kada berbentuk dibungkus saja dikuburkan. Darah bulat aja kan, itu dikuburkan. Nah, amun orang yang sudah tua ini, perhatikan sesudah dikerjakan yang 4 inilah. 1, membayarkan hutangnya. Hutangnya di mana mengambil hutangnya orang yang tinggal itu, yaitu daripada harta peninggalannya. Bayarkan dulu hutangnya. Habis itu hanya dibagi warisannya. Paham ya? Yang kedua, seandainya inya ada berwasiat, maka wasiatnya tuh tunaikan dulu. Jadi 7 jadinya, jadi 6 jadinya. Jadilah kewajiban sesudah mayat tadi yang 4 tadi dimandikan, dikapankan, disalatkan, dikuburkan, membayarkan hutangnya yang kelima. Habis itu yang keenam lah, yang kelima lah. Habis itu yang keenam yaitu melaksanakan wasiatnya. Habis itu yang ketujuh adalah membagi warisannya. Pain aja guru yang bagi warisan, sayangannya masih harus dibagi warisan. Wajib hukumnya macam itulah. Jadi wasiatnya apa? Wasiatnya alih banget guru dilaksanakan ya. Minta kuburakan di Makkah aja. Itu kada kawa itu wasiat itu. Jauhan itu. Minta kuburakan di Makkah, meninggal di sini pulang. Itu kayak wasiat itu kadang-kadang kada kita laksanakan karena ketidakmampuan. Menguburkan di sini guru banyak banget dananya ke Makkah itu pulang sini dana lah. Bisa jadi wasiat itu kada dilaksanakan karena ketidakmampuan. Sama orang benajar misalnya haji awan bahaji aja. Kurang tua kada mampu lagi berjalan, kada mampu lagi. Itu bisa kada diterima najarnya dulu. Berarti itulah di antaranya tadi. Jadi nyatakan ini wasiat tadi itu yang wasiat dilaksanakan. Kalau orang itu sudah meninggal.
orang-orang alim bahari itulah wah ini kada ada bang, setiap hendak guring itu menulis wasiat. Orang bahari itu saking takutannya mati, saking kalau kada tahu lagi wasiat, jadi setiap hendak guring itu tulis wasiat, harta negen siapa itu orang dulu. Nah, wah ini kada ada orang menulis wasiat, kada ada orang, jarang orang. Ulun ingatlah peguruan kita itu setiap sidin garing, sidin tuh bila garing banget rakam sidin, dirakam sidin, menulis sidin, dirakam sidin, wasiat sidin, ditulis sidin, dirakam sidin, wasiat sidin. Nah itu diantaranya. Jadi 4 macam ini zahirnya adalah afdal dan batinnya adalah wajib. Jadi orang yang ziarah kepada mailangi orang yang sakit itu adalah fadilah utama, mendapatkan kelebihan keutamaan. Tapi jarsidin orang yang menyiapkan untuk mati itu adalah fardu hukumnya, menyiapkan itu diantaranya. Wal makalatul asiratu an Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajha annahu qala man istaqa ilal jannati sara'a ilal khairati. Ujar sidin barang siapa rindu, istaqa rindu artinya rindu kepada surga, maka dia itu bersegera jarsidin kepada berbuat baik. Jadi orang kita ini pastilah kalau kita beramalia ini hendak dengan surga, karena surga itu apa yang kita inginkan ada, kehendak kita ada. Kecuali aja kawan beruku ada kawan aja kawan setelah, padahal istilahnya tuh wallahu alam malah, karena di surga itu kenapa jadi orang darun nikmat namanya, darul jaza namanya. Semua tuh balasan ada semuanya di situ, ada di situ. Dan di dalam surga itu membininya banyak guru kayak bejar. Bininya kan dapat bidadari banyak ya lah, dapat bidadari banyak itu. Nah, bini kita ini pencemburu lah guru sana, kada ada lagi istilah cemburu sana tuh. Karena itu darun nikmat sudah, sabar ta'an nikmat. Jadi biar bininya 6, biar bini 7 sampai 70 sampai 1000 di dalam surga itu kada ada istilah cemburu. Aku cemburu dengan ikam, kada ada. Kada ada istilah bercemburuan. Karena apa? Karena itu adalah darul jaza namanya, semuanya nikmat. Nah, tapi yang sepaling nikmat di antara nikmat surga itu adalah kenikmatan di mana seseorang itu bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita di dunia ini sama juga. Ketika orang itu mencapai ma'rifat, itulah kebahagiaan, namanya surga dunia namanya. Nah, itu makanya orang itu banyak berzikir, banyak orang itu bertafakur supaya apa? Di dunia ini merasakan kenikmatan surga tadi. Apa itu kenikmatan surga yang paling nikmat? Yaitu ketika bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan orang yang menjadikannya. Nah, itu ketika itulah nikmat yang paling besar. Nah, di dunia namanya adalah orang itu mencapai ma'rifatullah, mencapai mengenal oleh Allah Ta'ala dengan pengenalannya melalui ilmu. Jadi orang mencapai ma'rifat itu kada mungkin kada berilmu dulu, ada ilmunya. Setelah dia mengamalkan ilmunya, lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa zauqiyah, rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya lah, ya antaranya. Jasidin barang siapa yang rindu akan surga, isra'a ilal khair, artinya cepat dia itu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa man istaka ay minan nar intaha anis sahwati ay intinama imtana'a anitibai harakatin nafsi. Barang siapa, kata beliau, orang itu takutan dengan neraka, maka dia bertegah baampih daripada perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi itu diantaranya lah. Jadi kalau kita ini punya keluarga lah, punya keluarga kah, punya kerabat lah, bahasa kita tuh orang itu yang bahasa kita tuh jarang mengerjakan ketaatan itu. Kada usah kita beriktiraf dengan ini, kita kada tahu kita nasibnya itu seperti apa. Jangan kita mencela orang. Hari ini kita mencela orang seperti ini, bisa jadi kita seperti itu. Jadi kada usah gitu. Kalau kita itu cukup didoakan saja, satu. Yang kedua, cukup kita bersyukur dengan keadaan kita, karena Allah Subhanahu wa taala ini yang maha membulak-balikan hati kita. Hari ini kita jujur aja merasa nyaman, taat beribadah ini lah, taat kita nyaman, ke masjid nyaman, sembahyang berjamaah nyaman. Siapa tahu nanti
suatu saat hati kita tertutup, entah dengan berbuat maksiat satu, atau mengiktiraf orang bermaksiat. Wah, kami ini gak ada ahli ibadah, lihat kami ke masjid harus setiap waktu diangkat jadi ketua masjid, Jepang yang rajin itu, waktu kada diangkat kada rajin. Itulah itu jangan itu, kada siapa tahu kita nanti itu dibalikkan oleh Allah Ta'ala kenyataannya hati kita tertutup untuk berbuat taat, sedangkan orang yang tadi maksiat dia terbuka hatinya untuk berbuat taat. Makanya dulu pernah ulun kisahkan di zaman Nabi Musa itu ada seorang yang beribadah, lawas benar beribadahnya, sampai-sampai dia ini beribadah itu inya berjalan aja awannya mengiringi. Kelasnya tuh berat, kelasnya tuh lah orang ini ahli taat beribadah, inya berjalan aja awan tuh mengiringi, menaungi. Jadi orang itulah kalau di makam kewalian kepada Allah Ta'ala tuh dunia ini tunduk dengan inya. Bahkan di antara wali itu malaikat tuh ada yang menjadi muakalnya, yang mewakili inya itu ada muakalnya, namanya muakal daripada amaliyah itu. Jadi kalau pian inilah ba'amaliyah nih, itu kalau istiqamah amaliyah pian itu menjadi muakal pian, digantikan oleh Allah Ta'ala menjadi malaikat muakal dengan pian. Muakal itu apa gurunya? Wakil dari pian. Makanya orang yang berwiritan itu kuat lah. Kalau inya tabrakan kah atau inya kecelakaan, kadang badannya kada licitnya, kada taguh, kada, cuma istiqamahnya beramaliyah. Amaliyah hijib kah, amaliyah bacaan Quran kah, itu bisa menjadi hijib baginya, pelindung baginya. Bisa juga inya tuh menjadi muakal, wakil daripada kita ini. Kita ini rindu pada, misalnya rindu, maksudnya rindu benar ke Mekah, rindu benar duit kada ada, cuma wiritan gajang, wiritan kawan ke Mekah, kemana jadi Mekah kuliahnya. Nah itu berarti malaikat yang diutus mewakili dia, menserupai dia itu untuk berbuat taat di sana. Nah seperti itu keistimewaan orang yang berbuat taat. Jangan bicara kawan aku ada melihat ikam lima, apa itu dasar aku bunyi, ini dasar ini dasar, itu memang aku itu ya. Oh berarti jadi kawan ikam ini wali sudah ini. Nah, makam yang seperti itu, kedudukan yang seperti itu kadang bukan diberikan kepada wali, tetapi karena dia istiqamah beribadah diberikan karamat yang seperti itu. Dia belum wali, tetapi keistiqamahannya itu melebihi daripada 1000 karamat para wali. Seperti itu. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada ulama luar biasa sidin, anak buahnya banyak. Nah itu banyak anak buahnya. Habis itu bila berjalan awan mengiringi awan di payung bahari itu. Kalau pun ada payung ada awan mengiringi, itulah kita ini berjalan ada awan mengiringi, memang dasar muruh harinya. Dasar muruh harinya, hendak hujan, diiringi. Lalu ada seorang yang ahli maksiat ini memandang dengan sidin, hendak bertamu dengan sidin, tapi inya merasa hina dengan hendak bertamu itu, merasa hina aku nih, kada kawa bertamu dengan sidin ini, kada kawa aku bertamu dengan sidin ini, memandang sidin itu. Lalu disampaikan kehendaknya tadi dengan wali tadi, nang orang ahli taat tadi, jurang si Udin nang itu hendak bertamu pian, udah aja sidin. Jar sidin kada, tuh ahli maksiat orangnya itu, disambat sidin ahli maksiat. Tapi yang si ahli maksiat ini merasa dirinya hina, sedangkan orang yang ahli taat tadi diberikan keistimewaan dengan Allah Ta'ala, dia merasa mulia. Nah di ketika itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan pada Nabi di ketika itu bahwasanya katakan, wahai Nabi, wahai malaikat, jika aku utus memadahkan bahwasanya makam kewaliannya itu kucabut, jar Allah Ta'ala, kucabut. Jadi makam wali itu bisa dicabut dengan kesombongannya. Bayangkan pian iblis itu melajari malaikat itu 80.000 tahun. Iblis itu melajari malaikatnya seberarti 80.000 tahun melajari ilmu. Berarti iblis itu gurunya malaikat. Pian sebelum ini merasa dirinya tuh ada sombong itu. Gurunya Azazil, kalau ada salah namanya lah, nama malaikat itu lah, nama iblis itu Azazil, pimpinan segala orang sebertaan, dia alim, ma'rifatullah, iya, ma'rifatnya dengan Allah Ta'ala. Malaikat dia anak buahnya,
tapi dengan kesombongannya derajatnya diturunkan. Nah itu seperti yang tadi, orang itu martabatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala, bahkan diberikan karamat karena ada kesombongan di dalam hatinya, maka dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan padahkan jar Allah Ta'ala melalui malaikat bahwasanya dosa orang tadi itu, dosa orang yang ahli maksiat tadi, ku ampuni seberataan sudah. Wah itu intinya tuh apa namanya? Intinya tuh kita itu bila bisa merasa hina di hadapan Allah Ta'ala itu berarti kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang merasa hina, merasa rendah di sisi Allah Ta'ala, berarti dia nampak kebesaran Allah Ta'ala di hatinya. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu, yang tinggi ilmunya, yang mempunyai karamat, kalau dia itu merasa mempunyai ilmu, berarti dia sudah memakai ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa mempunyai sesuatu yang ada pada dirinya ini milikinya, bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita zahiran wa batinan, dan batin kita senantiasa memandang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang bertanya enggak dulu? Silahkan. Ada yang mau bertanya? 5 menit lagi ada sempat. Berapa? Ada yang bertanya dulu? Silahkan. Hah? Adakah? Jangan supan betakon itu. Namun kada ulun sampaikan satu lagi, sebutin lagi. Wa man tayakkana bil mauti in handamat alaihi ladzatu hanat alaihi musibah. Ujar Sidin, barang siapa orang itu yakin dengan kematian, artinya pasti kita nih yakin, kullu nafsin jaikatul maut, pasti kita merasakan kematian. Tentulah Jarsidin indamat alaihi ladzatu, dia akan memutus akan kelezatan dunia. Makanya orang itu jarah ke kubur itu adalah supaya jar Nabi banyak mengingat yang memutuskan akan kelezatan. Apa itu? Mati. Bertafakur itu banyak mati. Siapakah mati ini kah? Aku matilah. Galing kita, kalau ulama itu menyuruh sehari ini jangan sampai lepas daripada 20 kali mengingat mati. 20 kali kita tuh mengingat mati sehari semalaman benar. Ingat akan 20 kali. Jadi ulama itu menyuruh 20 kali kita mengingat akan mati itu, supaya hati kita ini bertambah zuhud terhadap dunia dan bertambah terang untuk beribadah itu, bertambah nyaman beribadah kita itu, bertambah ikhlas dengan sebab kita banyak mengingat mati tadi. Nah, mudah-mudahan kita ini diberikan pintulah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengingat kematian itu. Karena jar ulun tadi itu, kita ini jarah kubur gin kada ingat mati. Kita ini jarah kubur kada ingat mati, tertawaan lah, begayaan lah, kada ingat mati, kada ingat. Nah bahkan kita dikubur tuh kadang-kadang kita ini apa namanya, bahasa kita tuh bersumbung-sumbung di atas kubur itu. Padahal di dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan kalau kita ini meninggalkan kubur itu, bumi itu berseru dengan kita. Bahasanya tuh ikam kena kesini juga, ikam tuh kayak ini juga kena. Bumi itu menyeru dengan kita habis kita menguburkan orang itu, nah kita berjauh, bumi itu berteriak, bahasa kita tuh ibu hanikam tuh kena kayak ini juga. Nah kita kadang mendengar, hanya kita mendengar menolak benar kita sekolah ini. Makanya siksa kubur itulah jin lawan manusia kada bisa mendengar. Jin dan manusia ini kada bisa mendengar bunyi orang siksa di kubur, tapi kalau binatang mendengarnya siksa kubur itu. Mudah-mudahan aja bang kita selamatlah daripada siksa kubur. Ya terus saja istiqamah, di antaranya itulah kita menuntut ilmu ini, nah fitnah kubur itu akan terhindar. Salah satunya kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu ini matinya mati syahid. Bila orang itu mati syahid, kada ditanya dalam kubur, kada usah banyak amalia apaan, istiqamahkan dia menuntut ilmu ini. Mati di rumah tapi ada niat menuntut ilmu, matinya mati syahid. Nah itu kada dapat fitnah kubur, dalam artian kada ditanya di dalam kubur kena. Orang mati syahid itu hidupnya, dalam artian bisa jadi orang itu kadang buruk di dalam kubur dengan sebab amaliyahnya cuma satu, yaitu menuntut ilmu aja. Istiqamah sampai mati. Mudah-mudahan kita istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan orang-orang yang taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan kita ini untuk senantiasa memaham ilmu agama, amin
ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa bali maqasidana bir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana bir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha la bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ampun maaf minta ridha minta halal.